Selamat pagi anak-anak. Kali ini Pak Ardi akan membahas mengenai sejarah Perang Dunia Kedua, di mana muncul dua kekuatan besar yang saling berperang, yaitu dari kubu fasis dan kubu sekutu. Nah, di sini pihak yang berperang itu ada dua wilayah, yaitu wilayah Eropa dan wilayah Asia. Wilayah Eropa yang berperang adalah Jerman, sedangkan wilayah Asia yang berperang adalah Jepang. Oke, Pak Ardi bahas satu persatu dari materi sejarah Perang Dunia Kedua. Latar belakang Perang Dunia Kedua. Ada dua jenis pandangan ketika kita membahas tentang latar belakang, yaitu sebab umum dan sebab khusus. Sebab umum meletusnya Perang Dunia Kedua. Ada kurang lebih 5 latar belakang dari sebab umum meletusnya Perang Dunia Kedua. Yang pertama, yaitu kegagalan Liga Bangsa-Bangsa dalam menjalankan tugasnya. Seperti yang kita bahas pada video sebelumnya, bahwa Liga Bangsa-Bangsa itu adalah satu organisasi untuk menyelesaikan Perang Dunia Pertama, dan kemudian Liga Bangsa-Bangsa itu punya beberapa poin yang harus ditaati oleh negara-negara pada masa itu. Nah, ada dua negara yang pada saat munculnya Liga Bangsa-Bangsa itu dia melakukan hal-hal yang terlarang, yaitu diantaranya ada Jepang yang menyerang Manchuria dan Cina, dan yang kedua ada Jerman yang menyerang wilayah Austria-Hungaria dan Cekoslovakia. Nah, dengan adanya kegagalan Liga Bangsa-Bangsa untuk meredam konflik setelah Perang Dunia Kedua, itu menghasilkan adanya Perang Dunia yang kedua. Kemudian yang poin nomor 2, yaitu munculnya politik aliansi pasca Perang Dunia Pertama. Sekali lagi, Jerman mengobarkan Perang Dunia Kedua. Jerman memunculkan satu tokoh yang bernama Adolf Hitler. Dia berasal dari partai Nazi yang kemudian bersekutu atau berteman dengan Italia yang dipimpin oleh Benito Mussolini. Dia juga sama seorang fasis, dan kemudian yang terakhir dia juga berteman dengan Kaisar Hirohito dari Jepang. Ketiganya berkelompok menjadi satu dalam satu kelompok fasisme yang kemudian mengobarkan Perang Dunia Kedua. Kemudian yang ketiga, adanya kekacauan dalam bidang ekonomi pasca Perang Dunia Pertama. Kemudian munculnya paham ultranasionalisme atau nasionalisme yang berlebihan, atau bisa juga dinamakan fasisme. Kemudian yang terakhir, Jerman tidak lagi mengakui perjanjian Versailles yang berat sebelah karena Jerman itu merasa dikucilkan dengan adanya perjanjian Versailles. Banyak beban yang ditanggung oleh Jerman yang tidak sesuai dengan perjanjian. Maka di sini Jerman menyalakan Perang Dunia Kedua karena hal tersebut. Kemudian sebab khusus atau peristiwa yang melatar belakangi adanya Perang Dunia Kedua secara langsung, yaitu yang pertama, Jerman mengobarkan perang dengan menyerang Polandia, yaitu menyerang wilayah Polandia dengan praktek Blitzkrieg pada 1939. Alasan dari penyerangan tersebut adalah Jerman menginginkan kembali kota Danzig yang sebelumnya dikuasai oleh Jerman, namun pada perjanjian Versailles kota Danzig ini diserahkan ke Polandia. Dalam waktu singkat, wilayah Danzig ini kemudian diambil alih oleh Jerman, dan kemudian semakin lama wilayah yang dikuasai oleh Jerman itu semakin meluas ke berbagai wilayah di Eropa. Itu ada di sisi Eropa. Kemudian bagaimana di sisi Asia? Di sisi Asia, Jepang juga mengobarkan perang dengan menyerang pangkalan perang dari Amerika yang berada di wilayah Pearl Harbor, pangkalan angkatan laut dari Amerika. Jepang menyerang pada tahun 1941, tepatnya pada 7 Desember. Di sini Jepang membangunkan raksasa yang tertidur, yaitu Amerika, yang kemudian mengobarkan perang di wilayah Asia Timur Raya. Salah satunya Indonesia juga ikut dalam berperang, yaitu
dengan membantu Jepang pada masa itu dengan cara seperti pelatihan-pelatihan militer yang kemudian diperuntukkan untuk berperang Asia Timur Raya tersebut. Kemudian jalannya perang, di sini Pak Ardi tidak menjelaskan secara spesifik jalannya perang satu persatu di berbagai wilayah, karena kalau kita bahas secara spesifik akan menghabiskan banyak sekali waktu. Maka Pak Ardi bagi penjelasannya menjadi 3 bagian, yaitu tahap pertama, tahap kedua, dan tahap ketiga atau tahap terakhir. Nah, tahap pertama, tahap paling awal dari Perang Dunia Kedua. Tahap pertama yaitu adanya gerakan ofensif dari blok sentral atau dari kubu fasis sendiri. Blok sentral seperti Jerman, Italia, Jepang, Austria, Rumania, dan Finlandia itu melakukan gerakan ofensif, gerakan penyerangan secara kilat, baik di wilayah Eropa oleh Jerman maupun di wilayah Asia. Kemudian pada masa pertengahan dari konflik Perang Dunia Kedua atau tahap kedua, ternyata berbalik arah karena sekutu itu semakin kuat, atau di sini dari blok sentral itu kemudian mulai defensif atau bertahan dari serangan sekutu atau dari Inggris, Prancis, Rusia, RRC, Amerika Serikat, Austria, dan Polandia. Kemudian tahap terakhir ini blok sekutu semakin kuat yang dibantu oleh Amerika, dan kemudian menghasilkan perang yang diakhiri dengan kalahnya blok sentral, yaitu Jerman dan si Jepang. Oke, kira-kira dari jalannya perang tersebut yang Pak Ardi jelaskan, nanti kalau ada waktu luang Pak Ardi akan berikan beberapa film mengenai Perang Dunia Kedua ini secara spesifik. Kemudian akhir Perang Dunia Kedua. Akhir Perang Dunia Kedua ditandai dengan menurunnya wilayah dari Jerman maupun Jepang. Di Jerman sendiri pada pertengahan Perang Dunia Kedua itu sudah mulai kalah 1943, 1944 sampai terakhir 1945. Sedangkan di wilayah Asia sendiri, Jepang itu juga mengalami wilayah-wilayah yang semakin menyusut karena Jepang tidak bisa membendung serangan dari Amerika sendiri. Yang paling terlihat adalah munculnya bom atom dari Amerika, yaitu di bomnya Hiroshima dan Nagasaki, yaitu pada 6 dan 9 Agustus 1945. Hal tersebut kemudian mengakhiri Perang Dunia Kedua karena Jepang memilih untuk menyerah karena wilayah Hiroshima dan Nagasaki ini adalah wilayah yang sangat strategis karena di situ ada beberapa industri berat, industri persenjataan yang dipakai untuk berperang oleh Jepang. Karena wilayah tersebut sudah dibom, maka mau tidak mau Jepang akhirnya menyerah kepada pihak sekutu dan memberikan wilayah-wilayah jajahannya ke sekutu. Nah, kemudian apa faktor yang menyebabkan blok sentral yang pada masa awal perang itu sangat kuat seperti Jerman itu hampir menguasai seluruh Eropa kecuali Inggris, dan kemudian wilayah yang netral seperti Spanyol itu tidak dikuasai, kemudian seperti Uni Soviet itu tidak bisa dikalahkan. Nah, kenapa Jerman yang begitu kuat kemudian bisa kalah, kemudian Jepang yang mempunyai armada pesawat yang hebat dan perkapalan yang hebat itu juga bisa kalah? Ada beberapa faktor, diantaranya yang pertama, sumber kekayaan alam sekutu yang memadai. Jadi sekutu sebagai pihak yang diserang itu mempunyai sumber daya alam yang kuat sehingga mereka bisa bertahan dalam jangka waktu lama dalam peperangan. Sedangkan Jerman sendiri, Jerman itu notabene mereka tidak memiliki kilang minyak yang besar, dan kemudian
Mereka juga membutuhkan bahan mentah yang asalnya dari luar dan menghasilkan kekurangan sumber daya alam untuk meracik senjata-senjata mereka. Sama dengan Jepang. Jepang walaupun dia sudah menguasai wilayah Indonesia, namun di sini ternyata Amerika bisa bertahan dalam jangka waktu lama dalam hal peperangan. Berbeda dengan Jepang yang pada saat itu dia pada masa awal penyerangan Pearl Harbor itu langsung habis-habisan, tapi di akhir itu mereka tidak bisa mempertahankan ritmenya. Kemudian jumlah sekutu lebih banyak karena blok fasis itu cuma terdiri dari 3 kekuatan besar, sedangkan blok sekutu itu lebih besar lagi karena dia memiliki wilayah seperti Amerika, kemudian ada Inggris, kemudian ada Prancis, dan negara-negara besar seperti yang paling besar juga ada Uni Soviet. Maka mereka dalam segi kekuatan itu lebih kuat daripada kubu fasis. Kemudian yang keempat, sekutu memiliki daerah jajahan yang dapat menunjang kebutuhan perang. Jadi sekutu katakanlah seperti Inggris. Inggris itu memiliki wilayah yang sangat luas, daerah jajahannya. Maka dengan cara tersebut Inggris bisa bertahan dari serangan Jerman. Hal inilah yang kemudian menjadikan Inggris sebagai negara yang kuat pada masa Perang Dunia Kedua. Kemudian blok sekutu memiliki keunggulan teknologi persenjataan. Jadi kalau dinilai dari persenjataan, pada masa awal memang si Jerman itu persenjataannya sangat kuat karena dia memiliki pesawat, memiliki tank, dan memiliki kapal selam seperti U-boat. Karena kekuatannya sangat kuat, maka pada masa awal mereka bisa memperluas wilayah yang sangat luas di Eropa. Namun pada masa akhir ternyata pihak sekutulah yang mencapai kemenangan karena mampu membuat persenjataan-senjataan yang lebih unggul daripada kubu fasis. Salah satunya adalah senjata pemusnah massal yang dinamakan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Kemudian dampak Perang Dunia Kedua di berbagai bidang. Di sini dibagi menjadi 3 bidang, diantaranya ada bidang politik, bidang ekonomi, dan bidang sosial. Dari bidang politik sendiri, yang pertama adalah munculnya 2 kekuatan yang sangat besar setelah Perang Dunia Kedua. Karena dua negara ini tidak tersentuh dalam Perang Dunia Kedua. Jerman maupun Jepang itu tidak pernah menyerang Uni Soviet dan Amerika Serikat secara langsung. Mereka hanya menyerang di pinggir-pinggirnya saja, seperti Uni Soviet itu diserang hanya di wilayah Stalingrad, kemudian pernah sampai Moskow, cuman tidak sehebat di negara-negara Eropa yang lain. Jadi yang pertama adalah dalam bidang politik munculnya dua negara superpower, yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet. Kemudian yang nomor 2, Rusia. Di sini bukan Rusia ya, tapi Uni Soviet menjadi kekuatan baru dan menjadi saingan berat Amerika Serikat dengan 2 paham yang dimiliki masing-masing, yaitu Amerika berpaham liberalisme atau kapitalisme, kemudian Uni Soviet dengan pahamnya yaitu komunisme. 2 kekuatan ini nantinya akan menjadi 2 kekuatan terbesar di dunia pasca PD2 yang nantinya juga akan memunculkan perang dingin. Kemudian terjadinya perebutan hegemoni antara Uni Soviet dan Amerika Serikat, kemudian munculnya nasionalisme di Asia dan menentang imperialisme negara barat sehingga memunculkan negara-negara baru, katakanlah seperti Indonesia, kemudian Malaysia, kemudian ada Laos, Kamboja, dan lain-lain, itu merdeka setelah adanya Perang Dunia Kedua. Kemudian politik mencari kawan atau politik aliansi, di sini ada beberapa yang kurang, Pak Arfi tambahkan, yaitu balance of power.
yaitu munculnya aliansi-aliansi, nantinya akan muncul fakta pertahanan. Sebagai contoh di Eropa itu ada NATO, North Atlantic Treaty Organization, kemudian ada di wilayah Timur Tengah ada METO atau Middle East Treaty Organization, kemudian di wilayah Asia Tenggara muncul yang namanya SEATO, Southeast Asian Treaty Organization. Kemudian yang terakhir muncul politik pemecah belah terhadap negara-negara seperti Jerman, Austria, Trieste, Korea, dan Indochina. Kemudian pada bidang politik, pada bidang ekonomi, yaitu Amerika Serikat muncul sebagai kreditur bagi seluruh dunia, diantaranya dengan melalui doktrin Truman, Marshall Plan, dan Four Point Truman dan Colombo Plan. Jadi Amerika menolong negara-negara yang mengalami kehancuran akibat Perang Dunia Kedua, tapi dengan cara kredit. Nah, dengan cara inilah kemudian banyak negara yang berhutang kepada Amerika, dan ini dimanfaatkan Amerika sebagai salah satu bentuk mengakomodir negara-negara tersebut untuk masuk ke paham liberalisme. Sehingga suatu saat juga Uni Soviet juga melakukan hal yang sama, sehingga dua negara ini akan saling berperang dalam hal konflik perang dingin pada masa setelah Perang Dunia Kedua. Kemudian pada bidang sosial, munculnya gerakan sosial untuk membantu memulihkan kesejahteraan rakyat yang porak-poranda akibat perang. Hal tersebut terlihat karena Amerika Serikat memiliki keinginan tersendiri, memiliki niat tersendiri, dan Uni Soviet juga sama. Kemudian muncul inisiatif untuk mendirikan lembaga internasional yang memiliki wibawa dalam memelihara perdamaian dunia. Jadi di sini ada satu organisasi baru untuk memelihara perdamaian dunia. Kalau sebelumnya itu ada LPB, pada masa setelah Perang Dunia Kedua itu muncul yang namanya PBB, yaitu organisasi yang kemudian mendamaikan dunia pasca Perang Dunia Kedua, dan organisasi ini sampai sekarang pun masih berdiri, atau Perserikatan Bangsa-Bangsa. Organisasi ini merupakan inisiatif dari Franklin Delano Roosevelt atau presiden dari Amerika, kemudian yang diteruskan oleh penggantinya yaitu Harry S. Truman, Winston Churchill dari Inggris, dan kemudian ada Joseph Stalin merupakan pemimpin dari Uni Soviet. Jadi ketiganya bersatu dan kemudian mendirikan yang namanya PBB. Oke, Pak Ardi rasa cukup sekian. Apabila ada sesuatu yang kurang, mungkin penjelasannya terlalu cepat atau kalian ada yang perlu ditanyakan, bisa langsung komen atau japri saja ke Pak Ardi. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.